Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Payunika Putri akan membahas tentang struktur aljabar, bagian koset, dan teorema Lagrange. Pada koset dan teorema Lagrange yang akan dibahas yang pertama, teorema 3.7. Setiap grup berorder prima merupakan grup siklik. Yang kedua, contoh 5.6. Yang ketiga, definisi 5.4, indeks dari H dalam G. Yang keempat, definisi 5.5, yaitu indeks mutlak G ke dalam H sama dengan mutlak G per mutlak H. Yang kelima, definisi 5.6, yaitu A pangkat mutlak G sama dengan E. Dan yang keenam, contoh 5.7. Selanjutnya, akan diberikan materi dan penjelasannya pada slide berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas teorema 3.7. Setiap grup berorder prima merupakan grup siklik. Bukti, misalkan G grup dengan elemen identitas E dan order G sama dengan P prima. Karena P prima, maka P besar sama dengan 2. Kita ingat bilangan prima yaitu bilangan yang habis dibagi dengan 1 dan bilangannya itu sendiri. Maka, akibatnya G memuat A dengan A tidak sama dengan E. Kemudian dibentuk generator A sama dengan A pangkat N, di mana N anggota Z. Maka generator A merupakan subgrup dari G. Karena A dan E anggota dari generator A, maka order dari generator A besar sama dengan 2. Misal, order dari generator A sama dengan Q. Berdasarkan teorema Lagrange diperoleh, Q habis membagi P. Karena Q besar sama dengan 2 dan P prima, maka Q-nya ini sama dengan P. Jadi generator A sama dengan G. Sehingga terbuktilah bahwa G merupakan grup siklik. Selanjutnya pada contoh 5.6. Dalam contoh 5.2, kita ambil soalnya, misalkan G pada operasi penjumlahan sama dengan Z4 adalah suatu grup, dan H sama dengan himpunannya ada 0 dan 2 adalah merupakan subgrup dari G. Tentukan koset kiri dan koset kanan dari H dalam G. Penyelesaiannya, G sama dengan Z4 sama dengan himpunannya 0, 1, 2, dan 3. Dan H sama dengan himpunannya 0 dan 2. Kita misalkan ambil koset kiri. 0 ditambah H. 0 ditambahkan pada himpunan H-nya, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Maka dapatlah himpunan dari 0 tambah H sama dengan himpunannya 0 dan 2. Untuk 1 ditambah H, yaitu 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka didapat himpunannya yaitu 1 dan 3. Untuk 2 ditambah H, 2 ditambah dengan 0 sama dengan 2. Dan 2 ditambah 2 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ini merupakan himpunan bilangan modulo. Maka diperolehlah 0 dan 2. Untuk 3 ditambah H juga begitu. 3 ditambah 0 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 1. Maka 0 ditambah H sama dengan 2 ditambah H sama dengan himpunannya yaitu 0 dan 2. Untuk 1 ditambah H sama dengan 3 ditambah H sama dengan himpunannya 1 dan 3. Sehingga kita peroleh 0 ditambah H gabungan 1 tambah H sama dengan himpunannya 0, 1, 2, dan 3 sama dengan G. 0 ditambah H gabungan 1 ditambah H sama dengan himpunan kosong. Lanjut pada definisi 5.4, bila H adalah subgrup dari G, maka banyak koset yang berbeda dari H dalam G disebut indeks dari H dalam G, dan ditulis indeks mutlak G ke dalam H. Contoh,
Pada grup Z, pada operasi penjumlahan, dengan subgrup M sama dengan 4Z diperoleh Z ke dalam M sama dengan 4. Kita misalkan Z pada operasi penjumlahan adalah grup bilangan bulat dengan penjumlahan. M sama dengan 4Z sama dengan 4N di mana N anggota Z. Sama dengan himpunannya berisi yaitu negatif 8, negatif 4, 0, 4, 8 adalah suatu subgrup dan Z4. Maka koset kanan dari M dalam Z adalah M ditambah 0 sama dengan 4N ditambah 0, di mana N anggota Z sama dengan himpunannya negatif 8, negatif 4, 0, 4, 8, sama dengan M ditambah dengan 4, sama dengan M ditambah dengan 8, sama dengan M ditambah negatif 4, sama dengan seterusnya. M ditambah 1 sama dengan 4N ditambah 1, di mana N anggota Z sama dengan himpunannya negatif 7, negatif 3, 1, 5, dan 9 seterusnya, sama dengan M ditambah negatif 3, M ditambah 5, sama dengan seterusnya. M tambah 2, 4, sama dengan 4N ditambah 2, di mana N anggota Z sama dengan himpunannya negatif 6, negatif 2, 2, 6, 10, sama dengan M ditambah negatif 2, M ditambah dengan 6, sama dengan M ditambah dengan 10, dan seterusnya. Begitu juga dengan untuk M tambah 3, sama dengan 4N ditambah 3, di mana N anggota Z sama dengan himpunannya negatif 5, negatif 1, 7, 4, 8, dan seterusnya. Sama dengan M ditambah negatif 1, sama dengan M ditambah 7, sama dengan seterusnya. Jadi, koset-koset dari M dalam Z adalah M, atau sama dengan M ditambah 0, kemudian M tambah 1, M tambah 2, dan M tambah 3. Sehingga diperoleh Z ke dalam M-nya sama dengan 4. 4 ini hasilnya yaitu dari M ditambah 0, M tambah 1, M tambah 2, dan M tambah 3. Berarti ada 1, 2, 3, dan 4. Maka hasilnya Z ke dalam M sama dengan 4. Kita masuk ke definisi 5.5. Bila G adalah suatu grup terhingga dan H adalah merupakan subgrup dari G, maka indeks mutlak G ke dalam H sama dengan mutlak G per mutlak H. Definisi 5.6. Bila A suatu unsur dari grup terhingga, maka A pangkat mutlak G sama dengan E. Definisi berikut merupakan akibat langsung dari pembuktian teorema Lagrange. Fungsi teorema Lagrange salah satunya adalah untuk mencari banyaknya koset relatif yang ada pada subgrupnya, seperti yang akan diperlihatkan pada contoh berikut ini. Kita masuk ke dalam contoh 5.7. Dalam contoh, kita ambil contoh 5.2. Misalkan G pada penjumlahan sama dengan Z4 adalah suatu grup dan H sama dengan himpunannya 0 dan 2 adalah merupakan subgrup dari G. G sama dengan Z4 sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, dan H sama dengan himpunan 0 dan 2. Indeks dari H dalam G adalah indeks mutlak G ke dalam H sama dengan mutlak G per mutlak H sama dengan 4 per 2. Dari mana asal datang 2 dan 4? Yaitu pada G, mutlak G sama dengan Z4, 0, 1, 2, dan 3. Jika dihitung, dari 0 ada 1, 2, 3, dan 4. Maka mutlak G yang diperoleh yaitu 4. Sedangkan mutlak H terdapat 2 indeksnya, yaitu 0 dan 2. Maka 4 per 2 sama dengan 2.
Begitulah hasil dari presentasi saya. Jika ada pertanyaan atau tanggapannya, silakan balas pada kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.